Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mikaela Almadevi. Saya adalah mahasiswa statistika dari Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk menjelaskan mengenai walking, drainage, dan joki dalam antrian. Sebelumnya, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin terlebih dahulu. Yang pertama ada konsep antrian dan sistem antrian. Yang kedua ada komponen pada sistem antrian. Dan yang ketiga adalah perilaku individu dalam antrian. Sebelum mengetahui istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya jika kita mengerti konsep antrian terlebih dahulu. Jadi, antrian itu apa sih? Antrian itu merupakan suatu proses yang dimulai dari kedatangan pelanggan pada fasilitas pelayanan yang menunggu untuk dilayani. Kemudian pelanggan akan menerima pelayanan, lalu akan keluar dari sistem antrian. Antrian itu ada disebabkan oleh kebutuhan layanan yang melebihi fasilitas pelayanan yang disediakan, sehingga pelanggan tidak bisa segera dilayani ketika mereka datang. Ketika hal tersebut terjadi, mereka menunggu gilirannya dengan cara mengantri. Lalu, selanjutnya ada komponen pada sistem antrian. Komponen pada sistem antrian itu ada 3. Yang pertama ada distribusi kedatangan. Secara umum, dalam distribusi kedatangan, diperlukan informasi tingkat kedatangan pelanggan per periode waktu, atau bisa dinyatakan dalam satuan orang per menit yang dinotasikan oleh lambda. Orang yang berpotensi menjadi pelanggan disebut dengan populasi. Populasi orang yang menjadi pelanggan akan datang untuk dilayani dapat dilihat dari sumbernya, terbatas dan tidak terbatas. Dilihat dari pola kedatangannya, acak dan konstan, dan perilaku individunya, bulking, drainage, dan joki. Lalu komponen yang kedua ada sistem pelayanan. Secara umum, dalam sistem pelayanan diperlukan informasi berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani oleh satu fasilitas pelayanan per periode waktu, atau bisa dinyatakan dalam satuan orang per menit yang dinotasikan oleh μ. Pada sistem pelayanan sendiri memiliki beberapa faktor, yaitu panjang antrian yang terdiri dari tidak terbatas dan terbatas, jumlah antrian yang terdiri dari tunggal dan berganda, disiplin antrian yang terdiri dari first come first serve, last come first serve, service in random order, dan priority service. Dan terakhir ada struktur antrian. Struktur antrian ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama single channel single server, single channel multi-server, multi-channel single server, dan yang terakhir ada multi-channel multi-server. Lalu komponen yang terakhir pada sistem antrian ada fasilitas pelayanan. Dalam menyediakan fasilitas pelayanan untuk pelanggan, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam mekanismenya, yaitu yang pertama, tersedianya pelayanan. Fasilitas pelayanan tidak selalu ada setiap saat. Ada beberapa fasilitas yang hanya buka di waktu-waktu tertentu. Contohnya kayak di bioskop itu baru kasirnya buka saat bioskopnya buka saja. Tidak selalu 24 jam fasilitas pelayanannya itu buka. Terus yang kedua ada kapasitas pelayanan. Kapasitas atau fasilitas pelayanan tidak selalu sama setiap saat. Lalu yang ketiga ada waktu pelayanan, yaitu konstan dan acak. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan perilaku individu dalam antrian. Yang pertama ada bulking, yang kedua ada drainage, yang ketiga ada joki. Jadi dalam bulking ini artinya pelanggan yang tidak masuk ke dalam antrian dan langsung meninggalkan tempat antrian. Yang kedua drainage, artinya pelanggan yang sudah masuk ke dalam antrian tapi kemudian meninggalkan antrian sebelum mendapatkan pelayanan. Yang ketiga ada joki, artinya pelanggan yang berpindah-pindah antrian. Jadi, dalam ilustrasi kali ini saya akan menjelaskan konsep mengenai 3 perilaku individu dalam antrian yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang ada di layar, ilustrasi yang udah saya gambar, saya buat di layar. Yang pertama, lingkaran-lingkaran berwarna kuning ini dimaksudkan sebagai pelanggan yang ada di populasi, calon pelanggan yang ada di populasi.
yang kemudian akan melakukan antrian untuk masuk ke fasilitas pelayanan. Kemudian setelah dilayani, mereka akan kembali ke populasinya. Yang pertama ada bulking, itu dimaksudkan sebagai pelanggan yang tidak masuk ke dalam antrian dan langsung meninggalkan tempat antrian. Jadi bulking ini bisa diartikan sebuah pelanggan yang keluar dari populasi kemudian melihat ada antrian, dia itu tidak mau masuk ke dalam antriannya karena melihat adanya antrian. Jadi bulking ini dimaksudkan sebagai orang yang ingin dilayani saat itu juga, dia tidak ingin menunggu dalam antrian. Jadi setelah dia melihat berapa banyak antrian, dia langsung pergi lagi ke populasi, tidak ingin dilayani karena adanya antrian. Kemudian yang kedua ada renage. Renage ini diartikan sebagai pelanggan yang sudah masuk ke dalam antrian tapi kemudian meninggalkan antrian sebelum mendapat pelayanan. Jadi si renage ini itu sudah masuk ke dalam antrian seperti ini, tapi karena pelayanannya lama sekali, terlalu lama dia menunggu, sekitar 15 menitan, mungkin dia sudah tidak betah. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke populasinya, tidak ingin melanjutkan untuk mengantri gitu. Karena bisa diartikan juga sebagai orang yang tidak sabar gitu. Tidak sabar untuk menunggu antrian. Lalu yang ketiga ada joki. Diartikan sebagai pelanggan yang berpindah-pindah antrian. Jadi joki ini dimaksudkan sebagai orang yang sudah melakukan antrian seperti ini. Kemudian dia melihat antrian ini kok lebih cepat ya. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke antrian sebelah sini yang dia rasa lebih cepat dibanding antrian dia sebelumnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Semoga ilmu dan pengetahuan yang saya berikan di video ini mengenai bulking, lineage, dan joki dalam antrian ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain waktu.